Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas program yang berjudul Remaja Cerdas Digital, Digital Trust, dan Reputasi Online di Era Media Sosial. Di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja. Namun kemudahan dalam mengakses dan membagikan informasi juga membawa berbagai tantangan, mulai dari penyebaran hoax, cyberbullying, hingga rendahnya kesadaran terhadap jejak digital. Melalui program ini, kami ingin mengajak remaja untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memahami pentingnya digital trust, serta menjaga reputasi online yang mereka bangun. Sebelum merancang program, kami terlebih dahulu melakukan analisis situasi terkait kondisi remaja di era media sosial saat ini. Pertama, masih banyak remaja yang mudah mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kondisi ini sering terlihat dari maraknya penyebaran hoax yang dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan kepanikan di masyarakat. Kedua, banyak remaja yang belum menyadari bahwa setiap aktivitas di media sosial akan meninggalkan jejak digital. Apa yang mereka unggah, komentari, atau bagikan dapat membentuk reputasi mereka di masa depan. Ketiga, kami memilih kafe sebagai lokasi program karena tempat tersebut menjadi salah satu ruang yang dekat dengan kehidupan remaja. Selain untuk berkumpul dan belajar, suasana yang santai juga membuat pesan kampanye lebih mudah diterima dan mendorong partisipasi peserta secara aktif. Analisis situasi tersebut juga didukung oleh beberapa data. Berdasarkan data APJ, tingkat penetrasi internet di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2025 telah mencapai lebih dari 80%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, semakin aktif terhubung dengan internet. Selain itu, data Good Stats menunjukkan bahwa WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh generasi Z. Tingginya penggunaan media sosial ini menunjukkan bahwa ruang digital memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir, perilaku, serta cara remaja membangun identitas dan reputasi mereka di dunia online. Oleh karena itu, edukasi mengenai literasi digital menjadi semakin penting. Penggunaan media sosial yang tinggi juga menimbulkan berbagai dampak dan tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah meningkatnya kasus cyberbullying atau perundungan siber yang masih banyak dialami oleh remaja Indonesia. Selain itu, intensitas interaksi digital yang tinggi juga dapat memicu rasa kesepian, kecanduan media sosial, serta konflik sosial. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi dan keamanan digital yang membuat sebagian masyarakat lebih rentan terhadap penipuan online maupun paparan konten negatif. Kurangnya kemampuan berpikir kritis juga dapat mendorong penyebaran hoax dan perilaku yang tidak etis di ruang digital. Berbagai pemberitaan media yang ditampilkan pada slide ini menunjukkan bahwa persoalan literasi digital masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Pada bagian ini, kami menjelaskan sasaran strategi kampanye yang disusun menggunakan metode SMART agar tujuan kampanye lebih terarah dan dapat diukur. Pertama, dari aspek spesifiknya. Fokus utama kampanye kami yaitu meningkatkan literasi digital remaja. Namun, tidak hanya memberikan edukasi secara umum, kami juga menekankan 3 aspek penting, yaitu membangun kepercayaan di ruang digital, mengelola jejak digital, dan membiasakan etika dalam menggunakan media sosial. Ketiga aspek ini dipilih karena relevan dengan kebiasaan remaja saat ini yang hampir setiap hari beraktivitas di internet. Selanjutnya pada aspek measurable. Kami menetapkan indikator keberhasilan yang jelas. Kampanye ini menargetkan jangkauan minimal 500 remaja dengan tingkat pemahaman materi sekitar 70%. Nah, pengukurannya ini kita lakukan juga melalui jumlah interaksi pada konten, hasil kuis interaktif, serta evaluasi performa konten selama 3 bulan pelaksanaan. Kemudian, pada aspek achievable ini, kami memilih Instagram sebagai media utama. Karena platform ini itu paling banyak digunakan oleh target audiens kami. Selain itu, fitur seperti Reels, Story, dan Quiz juga memungkinkan penyampaian materi ini menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan dapat diproduksi secara konsisten oleh tim kami. Untuk aspek relevan, materi yang kami angkat ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Saat ini masih banyak remaja yang belum menyadari bahwa aktivitas di media sosial itu dapat memengaruhi reputasi pribadi, bahkan berdampak pada peluang pendidikan maupun karir di masa depan. Oleh karena itu, kampanye ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya bersikap bijak di ruang digital. Yang terakhir pada aspek time bound. Nah, program ini dirancang berlangsung selama 3 bulan. Bulan pertama difokuskan pada persiapan materi dan produksi konten. Yang bulan kedua pada publikasi dan aktivasi kampanye. Sedangkan bulan ketiga digunakan untuk evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Selanjutnya adalah target audiens yang menjadi sasaran kampanye kami. Secara demografis, kampanye ini juga ditujukan kepada remaja dan mahasiswa berusia 13-21 tahun. Kelompok usia ini juga dipilih karena merupakan pengguna media sosial yang sangat aktif dan sedang berada pada fase pembentukan identitas diri di dunia digital. Dari sisi geografisnya, target kami itu adalah remaja yang tinggal di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dan semi perkotaan dengan akses internet yang sudah memadai. Nah, wilayah tersebut ini memiliki tingkat penggunaan media sosial yang relatif tinggi sehingga lebih mudah dijangkau melalui kampanye digital. Kemudian, berdasarkan perilaku, target audiens ini merupakan pengguna aktif Instagram, TikTok, dan platform X yang gemar mengikuti trends dari berbagai konten serta mencari informasi melalui media sosial. Karakteristik ini membuat mereka lebih mudah menerima pesan dalam bentuk konten visual dan video singkat. Sedangkan dari sisi psikografis, kami menyasar remaja yang mulai memiliki kesadaran terhadap citra diri ini di media sosial. Mereka ingin dikenal secara positif, membangun personal branding, serta mulai memahami bahwa reputasi digital dapat memberikan dampak terhadap kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan kampanye kami ini kita buat lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari agar pesan yang disampaikan terasa relevan.
Pada bagian ini, kami merumuskan pesan utama yang ingin diterima oleh audiens setelah mengikuti kampanye. Pesan utamanya itu bahwa menjadi remaja yang cerdas digital bukan hanya sekadar mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan di dunia digital serta menjaga reputasi diri melalui penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Nah, untuk mendukung pesan utama tersebut, kami ini menyusun beberapa pendukung. Pertama, kami mengingatkan bahwa setiap aktivitas di internet ini akan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Oleh karena itu, setiap unggahan maupun komentar perlu dipertimbangkan dengan baik. Yang kedua, kami mengajak audiens menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan informasi yang positif dan bertanggung jawab. Selain itu, kami juga mengedukasi pentingnya menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun informasi pribadi yang berlebihan karena menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Melalui pesan-pesan tersebut, kami berharap audiens ini tidak hanya memahami teori, tetapi mengenai literasi digital juga mampu menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari ketika menggunakan media sosial. Untuk mencapai tujuan kampanye, kami menyusun beberapa taktik yang saling mendukung. Taktik pertama yaitu edukasi digital. Kami membuat konten yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dikemas secara persuasif, agar lebih menarik bagi remaja. Penyampaian materi ini juga menggunakan bahasa yang ringan, visual yang menarik, dan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pesan lebih mudah dipahami. Taktik kedua yaitu pemanfaatan media sosial sebagai media utama kampanye. Kami juga memproduksi berbagai jenis konten seperti video edukasi, infografis, poster digital, dan reels yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna Instagram. Selain dipublikasikan secara rutin, konten juga didukung dengan fitur interaktif seperti polling, kuis, dan sesi tanya jawab agar audiens lebih aktif berpartisipasi. Selanjutnya, kami juga menyelenggarakan aktivitas atau event sederhana seperti melakukan wawancara kepada audiens mengenai pemahaman tentang jejak digital dan penggunaan media sosial. Hasil wawancara tersebut kemudian kita jadikan bagian dari video kampanye sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus memberikan sudut pandang yang lebih nyata. Terakhir adalah pengembangan konten kreatif. Di sini kami juga memproduksikan video singkat yang mengikut tren media sosial agar lebih mudah menjangkau audiens. Selain menggunakan tagar kampanye sebagai identitas, kami juga melibatkan audiens dalam beberapa konten, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pesan kampanye ini. Owned Media, pada program ini kami menggunakan strategi Owned Media, yaitu media yang dikelola sendiri sehingga kami memiliki kontrol penuh terhadap isi konten, waktu publikasi, dan cara pendistribusiannya. Platform utama yang kami gunakan adalah Instagram. Melalui media ini, kami menyampaikan berbagai informasi mengenai literasi digital dalam berbentuk konten edukatif, infografis, dan video reels yang mudah dipahami oleh remaja. Selain itu, kami juga merencanakan kegiatan interaksi secara langsung melalui wawancara untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Implementasi Instagram. Sebagai bentuk implementasi Owned Media, kami membuat akun Instagram yang bernama @smartdigital_youth. Konten yang dipublikasikan terdiri dari pamflet, edukasi yang membahas keamanan digital, etika bermedia sosial, serta video reels yang menyampaikan informasi singkat mengenai literasi digital, keamanan cyber, jejak digital, dan etika berkomunikasi di media sosial. Penyampaian konten dibuat dengan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik agar lebih mudah dipahami oleh kalangan remaja. Hasil interaksi akun. Selama 1 bulan, akun Instagram kami memperoleh 50 interaksi. Berdasarkan data insight, sebanyak 90% interaksi berasal dari pengikut, sedangkan 10% berasal dari bukan pengikut. Hal ini menunjukkan bahwa audiens utama kami sudah mulai aktif berinteraksi dengan konten yang dipublikasikan. Jika dilihat berdasarkan jenis konten, postingan memberikan kontribusi sebesar 54%, sedangkan Reels sebesar 46%. Artinya, kedua format konten mampu menarik perhatian audiens dengan hasil yang cukup seimbang. Evaluasi insight. Berdasarkan data insight, mayoritas audiens kami berada pada rentang usia 18 hingga 24 tahun, yang sesuai dengan target sasaran kampanye literasi digital ini. Secara keseluruhan, konten yang kami unggah memperoleh 27 likes tanpa komentar, repost, maupun penyimpanan. Sementara itu, konten yang paling populer adalah unggahan pada tanggal 27 Mei 2026 yang memperoleh 13 likes. Hasil ini menunjukkan bahwa konten edukasi memiliki potensi untuk menjangkau audiens, meskipun kedepannya kami perlu meningkatkan strategi agar interaksi seperti komentar, penyimpanan, dan pembagian konten dapat meningkat. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana respons audiens terhadap konten yang telah dipublikasikan selama kampanye berlangsung. Berdasarkan hasil yang diperoleh, video Reels pertama berhasil mencapai 877 tayangan dengan 158 akun yang dijangkau. Konten tersebut juga memperoleh 20 likes dan 11 komentar, yang menunjukkan bahwa audiens tidak hanya melihat konten, tetapi juga memberikan respons terhadap pesan yang disampaikan. Sementara itu, video Reels kedua memperoleh 813 tayangan, menjangkau 67 akun, serta menghasilkan 19 likes dan 12 komentar. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua video mampu mempertahankan interaksi audiens dengan cukup baik. Apabila seluruh interaksi dari konten feed dan Reels digabungkan, kampanye menghasilkan 84 total engagement yang terdiri dari likes dan komentar.
Berdasarkan data tersebut, engagement rate mencapai 14,9%. Persentase ini menunjukkan bahwa konten yang dipublikasikan mampu menarik perhatian target audiens sekaligus mendorong mereka untuk ikut berinteraksi. Dengan kata lain, pesan mengenai pentingnya digital trust dan reputasi online tidak hanya tersampaikan, tetapi juga mampu memicu partisipasi dari para pengguna media sosial. Selain melihat jumlah engagement, kami juga mengevaluasi kualitas interaksi melalui komentar yang diberikan oleh audiens. Sebagian besar komentar menunjukkan respons yang positif. Banyak audiens menyampaikan bahwa materi yang dibahas sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama karena media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas remaja. Beberapa di antaranya juga mengaku lebih memahami pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain itu, konsep video wawancara yang digunakan dinilai lebih menarik, komunikatif, dan mudah dipahami dibandingkan penyampaian materi yang bersifat satu arah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kampanye ini tidak hanya meningkatkan angka interaksi, tetapi juga berhasil membangun kesadaran dan pemahaman audiens terhadap pentingnya menjaga kepercayaan digital serta reputasi di media sosial ini. Dievaluasi berdasarkan indikator kinerja atau KPI yang telah ditetapkan. Dari sisi potential reach, seluruh konten berhasil memperoleh sekitar 2.500 tayangan, disertai peningkatan jumlah likes, engagement, dan followers selama periode kampanye. Pada aspek event promotion, strategi yang menggabungkan unggahan Instagram dengan kegiatan wawancara langsung terbukti mampu meningkatkan partisipasi audiens karena mereka dapat terlibat secara aktif dalam penyampaian pesan kampanye. Dari sisi media outreach, akun Instagram @smartdigital Use berfungsi sebagai pusat distribusi seluruh materi kampanye, mulai dari infografis, pamflet, hingga video reels yang dipublikasikan secara konsisten, menggunakan identitas, visual, dan hashtag yang sama. Sementara itu, berdasarkan analisis sentimen, seluruh komentar yang diterima menunjukkan kecenderungan positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pesan kampanye diterima dengan baik oleh audiens. Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, target kampanye dapat dikatakan berhasil tercapai bahkan melampaui rencana awal. Target awal yang ditetapkan adalah menjangkau sedikitnya 500 remaja dalam waktu 3 bulan. Sedangkan hasil yang diperoleh mencapai sekitar 2.500 tayangan atau 5 kali lebih tinggi dari target. Dari seluruh strategi yang diterapkan, video wawancara singkat menjadi format yang paling efektif karena mampu menarik perhatian audiens dan secara konsisten memperoleh lebih dari 800 tayangan pada setiap unggahan. Sebaliknya, konten infografis masih memerlukan pengembangan agar jangkauan organiknya dapat meningkat. Misalnya dengan memadukannya ke dalam format carousel atau video singkat. Secara keseluruhan, kampanye ini membuktikan bahwa penyampaian edukasi melalui konten video yang interaktif lebih efektif dalam meningkatkan engagement sekaligus menumbuhkan kesadaran remaja mengenai pentingnya digital, trust, dan reputasi online. Memasuki pemaparan mengenai aspek finansial, total realisasi anggaran yang digunakan untuk menyukseskan kampanye ini adalah sebesar Rp1.050.000. Alokasi dana tersebut dibagi secara proporsional ke dalam 3 tahapan pelaksanaan. Pertama, pada tahap pra-campaign, menyerap dana sebesar Rp250.000 yang dialokasikan untuk konsumsi rapat, transportasi tim, perancangan desain konten, produksi video edukasi, kuota internet, serta penyediaan hadiah atau giveaway. Kedua, pada tahap in-campaign, anggaran yang direalisasikan adalah sebesar Rp500.000 guna mengakomodasi sewa tempat, konsumsi peserta, giveaway, dokumentasi kegiatan, serta pengadaan benar. Ketiga, pada tahap post-campaign, dialokasikan dana sebesar Rp300.000 yang difokuskan untuk agenda evaluasi, kinerja, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir. Selanjutnya, perkenankan kami memaparkan lini masa pelaksanaan kampanye yang berjalan komprehensif selama kurun waktu 3 bulan. Pada bulan April, fokus pergerakan berada pada tahap pre-campaign atau persiapan. Kegiatan mencakup sosialisasi awal kepada target audiens remaja, pemberian edukasi terkait reputasi digital, proses produksi konten kreatif berupa video dan infografis, serta persiapan teknis media sosial Instagram. Memasuki bulan Mei, proyek beralih pada tahap launching dan aktivasi. Pada fase ini, kami melaksanakan soft launching kampanye digital, melakukan publikasi konten edukatif secara berkala, serta mengoptimalkan promosi secara meluas. Pada bulan Juni, seluruh rangkaian ditutup dengan tahap pemantauan kampanye dan evaluasi. Kami berfokus pada aktivasi interaksi audiens di Instagram, memonitor respon balik yang masuk, serta melakukan evaluasi objektif terhadap hasil capaian kampanye berdasarkan parameter reach dan engagement. Berdasarkan evaluasi akhir, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye digital ini telah berjalan dengan sangat efektif dan berhasil melampaui target jangkauan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari target minimal awal sebesar 500 target partisipan remaja, kampanye ini berhasil merangkum total akumulasi sebanyak
sebanyak lebih dari 2.500 views dalam 3 bulan. Kendati demikian, terdapat catatan evaluasi kritis di mana performa infografis statis ditemukan masih tertinggal secara signifikan jika dibandingkan dengan konten berbasis video. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik algoritma Instagram saat ini yang memberikan prioritas distribusi lebih tinggi pada fitur Reels. Oleh karena itu, sebagai langkah rekomendasi untuk program kerja di masa mendatang, kami menyarankan untuk menitikberatkan format publikasi pada video animasi Reels serta mengoptimalkan penggunaan audio yang sedang tren demi memaksimalkan jangkauan keterlibatan audiens secara masif. Capaian optimal dari program kampanye ini merupakan hasil kolaborasi dan kontribusi nyata dari seluruh anggota kelompok 6. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan tim yang terlibat, yaitu Atikah Misin, Fesya Yesenia Dwi Ramadhani, Waina Putri Nabhan, Yas Rahma, dan Fania Putri. Kami saling bersinergi dalam mengawal setiap proses pelaksanaan dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, dukungan, serta partisipasi aktif rekan-rekan sekalian sepanjang kampanye ini berlangsung. Kami berharap seluruh materi, edukasi reputasi digital yang telah didistribusikan dapat memberikan implikasi positif serta manfaat yang berkelanjutan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dalam penyampaian kami. Terima kasih dan sampai jumpa.